Ribuan warga di Sampang, Jawa Timur berunjuk rasa di kantor DPRD Sampang menuntut Pilkades serentak tetap dilaksanakan tahun depan. Aksi ini berlangsung ricuh hingga memaksa aparat melepaskan tembakan gas air mata. Aksi ribuan warga dari aktivis Madura bersama Aliansi Masyarakat Desa Kabupaten Sampang menggugat diwarnai kericuan saat akan menuju gedung DPRD Sampang di Jalan Wijaya Kusuma Bangsa. Massa marah hingga melempar batu ke polisi lantaran dicegat saat hendak menemui Ketua DPRD Sampang. Karena situasi semakin tidak terkendali, polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. Dalam aksinya, pengunjuk rasa menuntut pelaksanaan Pilkades serentak pada 2026 mendatang. Selain itu, mereka meminta perangkat desa yang dipecat secara sepihak oleh pejabat sementara kepala desa juga segera dibatalkan. Tadi Wakil Bupati sudah menyampaikan akan mengupayakan dengan semampunya dan kami sudah menyodorkan berkas tanda tangan. Alhamdulillah Wakil Bupati, seluruh pimpinan DPRD Kabupaten Sampang selain Rudi Wakil Bupati Ramaput sudah menandatangani. Kericuan akhirnya bisa mereda setelah sejumlah anggota DPRD dan Wakil Bupati Sampang bersedia menemui pengunjuk rasa. Takok banyak orangan, doaki, kritik dengan ya korek. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Sebuah hotel bintang 5 terbakar, ratusan pengunjung pun panik. Bahkan ada yang nekat menyelamatkan diri lewat jendela kamar. Senior tepatnya di lantai 2. Akses pintu utama atau lobi. Api dan kepulan asap tebal memenuhi lorong hotel saat terjadi kebakaran di Hotel Bintang 5, Jalan Diponegoro, Samarinda, Kalimantan Timur. Para pengunjung hotel panik menyelamatkan diri, bahkan harus keluar dari jendela hotel. Petugas berjibaku memadamkan api dan mengevakuasi para pengunjung yang masih terjebak di dalam hotel. Seorang petugas pemadam harus dievakuasi karena sesak nafas saat berusaha memadamkan api. Api diduga terjadi akibat konsleting listrik. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat memakai masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Imbauan ini setelah temuan Badan Riset Inovasi Nasional soal hujan di Jakarta yang mengandung mikroplastik di wilayah Jakarta. Polusi plastik kini tidak hanya mencemari tanah dan laut, namun sudah mencapai udara. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional menemukan partikel mikroplastik pada sampel air hujan di Jakarta. Mikroplastik ini terbentuk dari limbah plastik yang melayang di udara akibat aktivitas manusia. Melihat fenomena tersebut, Menteri Kesehatan Budi Sadikin mendorong Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar adanya pencegahan fenomena mikroplastik dengan mengurangi sumber polusi. Himbauan saya buat masyarakat adalah bahwa ya kalau bisa yang paling aman melindunginya pakai masker kalau jalan di luar. Tapi kalau tidak, ya usahakan jangan jalan di luar sesudah hujan, karena ini turunnya kan saya dengar dekat-dekat hujan. Mungkin pencegahan lainnya yang paling bagus memang di hulunya. Artinya memang kita mesti mengurangi sumber polusi dari mikroplastik ini. Hal senada disampaikan Pramono yang meminta masyarakat untuk mencegah dari awal dengan menggunakan masker. Selain itu, upaya Pemprov Jakarta lainnya dengan membuat pembangkit listrik tenaga sampah. Kita tentunya seperti yang disampaikan Pak Menteri Kesehatan, kami segera untuk hal yang berkaitan dengan plastik, terus terang untuk PLTS dan sebagainya akan segera kita realisasikan. Menurut peneliti BRIN Muhammad Reza Cordova, mikroplastik berasal dari serat sintetis pakaian, debu, asap kendaraan, ban, dan sisa pembakaran sampah plastik. Adapun bahaya mikroplastik bagi kesehatan antara lain mengakibatkan iritasi kulit, peradangan, gangguan pernapasan, gangguan pencernaan, dan bisa meningkatkan resiko penyakit kanker. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sakit hati sang istri berselingkuh, seorang suami di Sragen, Jawa Timur merobohkan rumah yang dibangun untuk istrinya. Sang suami menyewa alat berat yang dalam sekejap meratakan seluruh bangunan. Inilah video amatir warga saat satu alat berat merobohkan satu rumah di Duku Sidomulyo, Desa Karanganong, Sukodono, Sragen, Jawa Tengah. Rumah ini sengaja dirobohkan pemiliknya, Warseno, yang merasa kecewa mengetahui istrinya berselingkuh. Tidak hanya itu, Warseno tambah sakit hati lantaran perselingkuhan itu terjadi di rumah tersebut sejak 2024 lalu, yang selama ini ditinggalinya bersama istri dan anaknya. Istri di rumah berselingkuh, akhirnya saya sakit hati. Kalau pekarangan tanah itu punya milik mantan istri saya, rumah yang bangun bapak ibu saya, akhirnya ya katakanlah sakit hati ya saya rubuhkan. Tapi sudah lama sakit hati? Ya sudah. Berarti sewa biku juga? Iya, sewa biku juga untuk merubuhkan semua itu. Rumah tersebut dibangun Warseno dengan bantuan orang tuanya di atas tanah milik keluarga istrinya. Karena itu, Warseno memilih mengembalikan tanah milik keluarga istrinya seperti awal, sebelum adanya bangunan rumah. Saat ini, proses perceraian Warseno dengan istrinya masih berjalan di pengadilan agama. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Dibantu puluhan warga, petugas mengevakuasi seorang pria obesitas yang masuk sungai karena kecelakaan. Korban terjatuh dari motornya setelah bersenggolan dengan motor lain. Seperti inilah evakuasi pria obesitas yang terlibat kecelakaan kemudian masuk ke sungai di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Puluhan warga dan petugas BPBD serta Palang Merah Indonesia mengangkut korban dengan tandu yang ditarik dengan tali tambar. Korban kemudian berhasil dievakuasi dan langsung dimasukkan ambulan dan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jatim. Korban bernama Muhammad Mustafa, warga Sidorukun, Surabaya, terlibat kecelakaan karena bersenggolan dengan motor lain dan masuk ke sungai. Sementara motornya masih berada di pinggir jalan dan pemotor yang bersenggolan dengan korban melarikan diri. Peristiwa kecelakaan tersebut menjadi tontonan warga dan menjadikan arus lalu lintas di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya menjadi macet. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Dua pelaku ditangkap polisi usai menghipnotis pengendara motor di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban yang tidak sadar menyerahkan motornya lengkap dengan kunci dan STNK. Kamera pengawas merekam dua pelaku hipnotis beraksi di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Mereka memperdaya seorang pengendara sepeda motor jenis Matic. Diduga tidak sadar, korban menyerahkan sepeda motor dan STNK-nya kepada pelaku. Setelah korban melapor ke Polsek Kebonjeruk, polisi menangkap para pelaku di Cilincing, Jakarta Utara dan Bogor, Jawa Barat. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita barang bukti sepeda motor milik korban beserta kunci dan STNK. Penyelidikan awal, dia merasa ditisik. Itu barang-barang yang diambil apa aja? Barang-barang yang diambil menurut keterangan dari korban ada 1 unit handphone, 1 unit laptop, dan 1 unit sepeda motor. Kedua pelaku kini mendekam di sel tahan Polsek Kebonjeruk. Mereka dijerat pasal berlapis tentang pencurian dan penipuan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan.